Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Alhamdulillah, terima kasih ya. Kalian ternyata sudah lebih prepare, udah mempersiapkan sesuai kelompoknya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik. Insya Allah kita hari ini melanjutkan materi matematika yang akan kita pelajari, yakni subbab salah babnya adalah transformasi geometri. Yang minggu lalu ingat nggak? Transformasi. Oke, hari ini insya Allah kita belajar apa? Itu di slide kelihatan ya. Oke, tapi seperti biasa sebelum kita mulai belajar, kita hendaknya berdoa dan murojaah. Silahkan dulu terlebih dahulu sama dengan nas. Sadaqallahul azim. Harus mencintai tanah air kita, maka kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu nasional. Kan Kaul mau maju ya. Semuanya berdiri. Terima kasih Kaul sudah mimpin, boleh dipersilahkan duduk kembali ya. Hari ini adakah yang tidak hadir? Hah? Nggak ada, hadir semua. Oh, hadir semua. Kita sebelum belajar Ustazah mau nanya. Pagi tadi kalian kan berangkat sekolah, ya kan? Berangkat sekolah, kira-kira melakukan hal yang sama nggak dengan gambar di layar? Ya gitu ya, cermin itu emang setiap hari kita gunakan, layaknya seperti matematika. Kita di matematika juga ada yang namanya pencerminan. Nanya, Ustazah gimana kalau cerminnya cembung atau cekung? Nanti akan dipelajarin lagi sifat-sifat cermin cekung atau cembung di pelajaran apa biasanya? IPA. Oke, di hari ini kita hanya khusus cermin apa tadi? Oke, good. Kita berdoa ya, setiap ngapain kita harus berdoa. Coba bacain doa bercermin beserta artinya, nyaring ya. Allahumma kama hasanta, cantikkanlah juga akhlakku. Amin. Jadi setiap kita ngapa-ngapain berdoa. Tadi kita mau tanya what is menara kembar. Terus ya, coba hanya karena konsep pencerminan seorang arsitektur bisa membuat bangunan, ya kan? Jadi kenapa sih kita harus belajar pencerminan? Salah satunya kalau kita mau jadi arsitek, boleh lah ya. Pencerminan bisa juga. Kalian pernah lihat batik-batik nggak sih? Motif batik itu juga termasuk pencerminan. Nah, Ustazah mau kasih tahu, semoga dapat menjadi informasi menarik. Hikmah apa yang bisa kamu ambil dari Menara Petronas? Keinginan manusia itu tidak boleh terbatas. Keinginan manusia tidak boleh terbatas. Oke, jadi bagus. dia boleh bermimpi sebesar mungkin. Ya, jadi hanya dengan konsep pencerminan, kalau kita sudah mengembangkan ilmu, itu luar biasa hasilnya. Tapi gimana sih pencerminan itu dalam matematika gitu? Oleh karena itu, kita memiliki tujuan pembelajaran. Boleh siapa yang ingin membacakan? Oke, silakan Kak Ila. Tujuan pembelajaran 1. Menganalisis hasil transformasi. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sifat-sifat bayangan. Tadi ya, menganalisis hasil transformasi refleksi terhadap sumbu X. Masih ingat sumbu X itu yang kayak gimana? X sama dengan 3 vertikal. Nah, nanti gimana sih cara belajarnya? Nanti cara belajarnya kita bekerja kelompok LKPD seperti sebelumnya ya. Jadi sebelum ke kerja kelompok, nanti saya hari ini tetap seperti biasa, ada LKPD, kerja kelompok, habis itu presentasi dan tanggapan, kemudian ada kuis secara mandiri, nggak kelompok lagi. Nanti juga akan ada reward bagi yang memang kerja kelompok atau hasil LKPD-nya terbaik. Tapi saya yakin semuanya terbaik ya, semuanya terbaik. Pokoknya kerahkan sekemampuan kalian, kemudian presentasi sama menanggapi terbaik juga ikut ya. Oke. Nanti saya bagikan LKPD-nya. Nah, sekarang berikan pendapat tentang gambar ini. Angkat tangan kelompok yang belum ngomong, kelompok AH. Kelompok AH siapa? Kak Kaila. Kak Kaila, apa yang kamu lihat tentang gambar ini? Anak kecil sedang bercermin. Anak kecil sedang bercermin. Kira-kira apa yang terjadi di dalam situ? Refleksi. Oke. Pimet mana Pimet? Ada gambar pemandangan. Iya. Ada gunung, ada pohon, di mana bintang. dia punya
dua sisi gitu saja, kayak dua gambar yang terbalik. Bangunan mantul ke lantai dan semuanya sifat-sifatnya satu. Kalau yang gambar satu tuh tangan kanan jadi tangan kiri atau sama kanan tetap kanan. Itu boleh praktek tuh cerminnya tuh. Siapa mau bercermin tuh? Kalau misalnya Coba Bintang bercermin jelasin Apanya yang sama? Sama tetap di situ tetap tangan kiri yang di sebelah sini. Cuma kalau misalnya dilihat dari bagian cerminnya, tangan kanan tuh dari ke kiri. Oke, bagus Kak Ul. Jadi sama tetap katanya jaraknya, tapi kalau dilihat dari posisi cerminnya dari tangan kanan jadi tangan kiri. Itu kebaliknya di Kadana itu namanya apa kemarin K1 ya. Ini ya K1 ya. Kelompoknya mengambil LKPD dulu. Maju boleh. Oke. Iya. Semuanya sudah dapat LKPD-nya? Ya, di situ ada berapa kegiatan? 6. Oke, ada 6 terus. Caranya gimana Ustazah? Caranya terserah kalian gimana kerjasama dengan kelompoknya. Hanya saja jika ada yang kurang jelas, boleh bertanya, angkat tangan dulu. Nanti baca setiap masing-masing kegiatan. Coba ada Tentang sifat-sifat pencerminan. kalau kegiatan 2 ngapain? Menemukan hasil refleksi terhadap sumbu X ya. Oke, kita mulai ya. Jangan lupa semangat untuk bekerja. Cerminnya beda lagi gitu. Ya. Oke, ada yang bertanya di kegiatan 4. Coba kalian buat pencerminan dengan garis cerminnya selain Y sama dengan 3. Y sama dengan 3. Jadi kalian buat lagi bidang kartesius sesuka kalian mau buat Y sama dengan berapa? Atau Y sama dengan negatif 1/4 boleh nggak Ustazah, Bo? Boleh ya. Oke, lagi kan minimal 4. Boleh nggak 5? Nggak. Terserah. Nah, Ini kayak ini Kak, terus nanti dicerminin awalnya ini. titik awalnya ini. Kemudian pencerminannya di Apa? sini. Iya. Teman-teman dari kelompok Oreo ada yang nanya, Ustazah kalau X-Fin 4 itu kayak begini atau kayak begini gitu. Ada yang bisa membantu menjawab di papan tulis maju. Horizontal. Oke, jawaban Kak Naro sudah cukup bagus. Terima kasih Kak ya. Udah benar ya kayak gitu ya. Terima kasih. Yang mana? Oke, teman-teman ada pertanyaan lagi dari kelompok PIMED. Perhatikan ya di kegiatan 2, buat kesimpulan jika titik awalnya adalah A. Mau memberi tanggapan? Coba berdiri, mau nanya apa tadi? maksud dari buat kesimpulan jika titik awalnya X, itu setelah direfleksikan kepada sumbu X jadinya apa? yang jadinya maksudnya itu jadi titiknya itu hasil titik. Oke, terima kasih. Kelompok Semara nanya di kegiatan 6 terakhir itu dia nanya katanya garis X sama dengan negatif 4-nya perlu nggak digambar lagi? Garisnya digaris nggak? Iya, oke, terima kasih. Ada yang belum selesai? Berapa kelompok yang belum? 1. Oh, semuanya udah belum selesai. Yang sudah selesai pertama kali kita beri aplaus dulu ya untuk kelompok AHA. Selesai nggak selesai harus selesai ya, begitulah. Sebenarnya dalam kehidupan nyata pun kayak gitu. Kita selalu nggak apa-apa, selesai nggak selesai kita siap dengan resiko yang sudah diberikan, waktunya sudah. Berarti semuanya sudah siap untuk presentasi. Ada yang beda presentasi kali ini adalah kita dikocok semua kelompok. Oke, silakan dibaca. Baca kelompok berapa? Oh, kelompoknya sendiri, milih sendiri. Tepuk tangan dong untuk kelompok K1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang sifat-sifat pencerminan yang kami dapatkan. Pertama, gambar bayangan sama dengan asli. Oke, dari kelompok lain adakah yang jawabannya berbeda? Untuk jawaban yang berbedanya itu sifat-sifat pencerminan yaitu yang pertama tegak lurus, ruas garis penghubung antara titik asal dan titik bayangannya tegak lurus dengan cermin. Cermin nggak bakal pinyong-pinyong. Oke, tapi ada yang bingung kan kata dia, kalau cerminnya kecil tadi gimana, saya bingung menjelaskan. Coba dijelaskan sekalian gimana gitu. Karena cerminnya kan datar, jadi kan ukurannya sama. Kecuali kalau misalnya dia pakai cermin cembung atau cermin cekung. Terima kasih Kakak Lintan yang sudah membantu. Maksudnya sama mungkin dalam hal ini, kalaupun cerminnya kecil nggak mungkin kan seluruh badan kita kelihatan. Paling mata kita, wajah kita mentok ya kan. Makanya itu yang disebut tadi ukurannya sama. Nggak bisa kan? Nah itulah maksudnya dia ukurannya sama. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok sendiri boleh. Buka. Kami dari kelompok Oreo akan mempresentasikan kegiatan 3, hasil refleksi terhadap sumbu Y.
Ya. Oke. Terus silahkan dijelaskan. Koordinat di sini aja. Jadi ini adalah hasil dari titik yang direfleksikan dengan sumbu Y. Mana sumbu Y? Yang warna biru itu. Oke, terus Yang N hasil refleksinya min 2,1. oke. Terus bisa menyimpulkan itu gimana ceritanya? Ya, boleh. Karena rumusnya memang begitu saja. Rumusnya dapat dari mana? Dari buku. Dari buku. Terus bisa menyimpulkan itu gimana? Kalau misalnya ini kan ya sumbu Y saja. Kalau misalnya berbeda dengan sumbu X, itu yang diminkan itu Y. Sedangkan kalau misalnya sumbu Y, itu yang diminkan itu X. Baik, itu jawabannya juga sudah bagus dan benar. Terima kasih untuk kelompok Oreo. Tangan untuk Pimet. Ayo silahkan Pimet. Ayo Pimet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemukan hasil refleksi terhadap garis Y sama dengan terhadap garis Y sama dengan 3 ini. Jadi kesimpulannya, mohon maaf karena kami agak bingung di bagian kesimpulannya. Jadi kami minta tolong kepada teman-teman saja. Kesimpulannya sudah didapat apa? Kami itu kalau jika titik awal A, X, Y, maka hasil refleksi terhadap garis Y sama dengan H itu hasil bayangan bergantung pada titik awal. Oke, boleh ditulis saja kesimpulannya. 4,5. Siapa mau nanggepin? Ada nggak yang bed sama jawabannya? Ya, kayaknya mau diskusi. Oh ya, apa? Kesimpulannya A sama dengan X, Y, jadinya A aksen sama dengan X, 2. Ya, hasilnya apa langsung bayangannya? Oke, silakan kelompok mana tadi Pimet? Ada apa? Y sama dengan H. Maksudnya itu 2 itu memang dari rumus saja. Sedangkan kalau misalnya N itu 2. Hanya dalam kasus ini berapa? Ini? Sama enggak? Oke, berarti tepuk tangan. Presentasinya sudah ya. Kemudian sebelum kuis kita diskusi dulu. Jadi cermin yang kita gunakan yang pertama cerminnya adalah sumbu. Terus bisa minta tolong menuliskan hasil kesimpulan dari apa yang kita pelajarin. Yang lain minta tolong ditulis di buku tulis. Oke, perhatikan. Terima kasih Kak, silakan duduk. Kesimpulannya tadi saya ada yang ini tadi sepakat sama. Oke, yang ini sudah sama? Oke, boleh ditulis ya. Sama kesimpulan yang sifat-sifat tadi. Apa sifat-sifat pencerminan? 1. Jarak sama. Intinya sudah kita laksanakan semua. Sekarang tolong kembali tempat duduknya masing-masing. 1, 2, 3. Silakan dimulai tes kuisnya. Yuk, yang lain baru 1, 2, 3. Oke, ini sudah tes evaluasi, tes kuis, post tes atau nama lain dan lain sebagainya. Jadi ada 2 kelompok terbaik yang sampai dia mencoba mempraktekkan mencari garis cermin yang lain. Tepuk tangan untuk kelompok Oreo. Ayo silahkan maju ke depan untuk mendapat reward dari Ustazah. Sini. Sama-sama. Terus semangat ya. Nanti yang lain ada penghargaan tersendiri dari Ustazah. Oke? Nah, saya akan sampaikan bahwa materi selanjutnya itu adalah masih refleksi, tapi adalah garis sumbunya garis cerminnya adalah Y sama dengan X dan Y. Saya nanya, belajar apa kita hari ini coba? What is refleksi? Pencerminan. Bagian mana yang mudah dipahamin? Semuanya? Semuanya mudah? Oh enggak ya, yang sumbu apa? Sumbu X sama sumbu Y. Kemudian yang sulit mana yang sulit? Y sama dengan? Kesimpulan. Y sama dengan H, X sama dengan H membuat kesimpulannya. Oke. Kemudian kegiatan apa yang paling disuka? Presentasi ya, paling lama ya. Oke. Kemudian langkah apa yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi kesulitan yang dihadapi, kira-kira apa? Ngapain kali? Belajar lagi. Cukup itu pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat. Jangan lupa kita selalu bercermin atau muhasabah diri ya kan. Semoga kita menjadi pribadi jauh lebih baik dari hari ini ya. Sama kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillah dan doa penutup majelis. Oke, selamat habis nih belajar lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.